Episode 94. Bagaimana bisa kau mengatakan hal itu? Didi, Luna yang tertuduh menjadi tersangka pun menatap Jeff tak yakin dengan raut gusar. Sejak awal aku yakin Brianna tidak mungkin melakukan hal serendah ini. Lagi pula dia sudah memiliki uang yang lebih dari cukup dari 2 kartu yang kuberikan padanya. Ucap Jeff. Brianna hanyalah korban fitnah oleh orang yang tidak menyukai kehadirannya di rumah ini. Jadi, kau mengusir Brianna hanyalah untuk trikmu saja untuk tahu siapa pelaku yang sebenarnya? Tanya Leon. Kau ingin tahu siapa orang yang paling membenci istrimu itu dan kau berasumsi bahwa orang itulah pasti yang telah memfitnah Brianna. Ya, lanjut Jeff. Terbukti, setelah kepergian Brianna, Mama terlihat sangat antusias supaya aku tidak lagi menerima dia di rumah ini. Jangan tanyakan kenapa aku bisa seyakin ini, karena kepercayaanku pada Brianna sudah utuh sejak aku meyakinkan dia menjadi istriku. Aku sangat mengenal Brianna. Dia gadis baik. Wajah Luna terlihat gusar. Tidak ada bukti yang menunjukkan kalau aku adalah tersangka yang telah meletakkan kotak berlian ke dalam tas Brianna. Kau tidak bisa menuduhku, nak. Kata-kata Luna begitu lunak saat menyebut kata nak. Buktinya adalah kata hatiku. Apa perlu kuserahkan kasus ini pada pihak yang berwajib? Bukankah lebih baik papa saja yang menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan? Sehingga masalah memalukan seperti ini tidak diketahui oleh orang luar. Didi, jangan sampai kamu salah mengambil kesimpulan. Apa kamu yakin mamamu melakukan hal itu? Ronnie menatap Jeff dengan dahi berkerut. Sudah 5 tahun mamamu hidup dan tinggal bersama kita. Mungkinkah mamamu berbuat hal sekejam itu pada menantunya? Tanyakan saja pada mama. Mama sangat tahu isi hatinya sendiri. Boleh saja mama tidak mengakui perbuatannya. Tapi jangan salahkan aku jika aku nekat meminta pihak berwajib untuk mengusut masalah ini. Jeff terlihat geram sekali. Luna, katakan, apakah yang dibilang Didi itu benar? Tanya Ronnie dengan tegas. Luna terlihat gusar. Mama, panggilan Jeff yang terdengar menuntut membuat Luna semakin merasa cemas. Mama tidak menyukai Brianna. Mama membenci kehadirannya. Ya, kau benar. Didi, ucap Luna dengan sorot mata ke arah lantai dan ekspresi wajah yang datar. Akhirnya Mama mengakui kebencian yang Mama pendam kepada Brianna. Alasan apa yang membuat Mama sampai harus membenci kehadirannya dan bahkan sampai memfitnahnya? Tegas Jeff. Sebab Brianna muncul di kehidupanmu. Mama takut dia akan menjadi orang pertama yang akan menghabiskan hartamu. Keterlaluan, buruk sekali pemikiran Mama. Lagi pula, jika memang dia menghabiskan hartaku, itu sudah wajar karena memang dia istriku. Pandangan Jeff beralih ke wajah papanya. Papa, tuntaskan masalah ini. Papa yang lebih berhak menentukan apa yang harus Papa lakukan pada istri Papa. Aku akan menemui Brianna. Jeff balik badan dan melangkah menuju pintu. Didi, bawa Brianna pulang. Mama ingin memeluknya dan bilang maaf. Suara Luna terdengar bergetar. Jeff sedikit menolehkan kepalanya untuk dapat menjangkau wajah mamanya. Aku tidak akan pernah membawanya kembali ke rumah ini. Kami akan pergi ke luar negeri dan hidup berdua. Didi,
Mama ingin minta maaf. Kamu benar. Pikiran Mama benar-benar kotor. Harta yang Mama cemaskan adalah hartamu. Kenapa Mama yang harus sibuk merasa ketakutan akan dinikmati oleh istrimu? Kamu benar. Mamamu ini sangat buruk. Jeff tidak menjawab. Didi, berilah kesempatan sekali lagi untuk mamamu. Kasihani mamamu. Kamu masih bisa member maaf untuk mamamu kan? Bujuk Roni yang ingin menyatukan kembali hubungan anak dan ibu tirinya. Biarkan aku berpikir dulu. Didi, apakah kamu membenci mama? Tanya Luna. Jeff melenggang pergi tanpa mengindahkan suara mamanya. Sesampainya di teras, ia menoleh saat mendengar suara langkah kaki mengikutinya. Ia melihat Leon yang kini berdiri menjajari langkahnya. Didi, aku ingin bicara, ucap Leon. Soal apa, Mama? Batalkan niatmu jika ingin membahas soal Mama. Sahut Jeff terlihat tidak senang. Bukan. Lalu, Jeff berhenti. Ini tentang Brianna. Ada apa dengan istriku? Kening Leon terlipat dan matanya berputar. Dia adalah gadis yang dulu dijodohkan Papa untukku. Ya, dan kau menolaknya. Kenapa dengan hal itu? Saat pertama kali aku melihat kehadirannya di rumah ini, aku sempat menyesal pernah melepaskan sesuatu yang belum pernah aku ketahui fisiknya. Jeff mengernyit. Tapi sekarang aku sadar, aku keliru. Aku tidak boleh menyesalinya. Dia adalah milikmu. Dia kebahagiaanmu. Aku melihat cintamu ke Brianna begitu tulus. Tidak pernah aku melihatmu mencintai wanita setulus itu. Dan aku tidak boleh mengusiknya. Brianna beruntung. Maaf jika aku pernah menginginkan Brianna. Leon menepuk lengan Jeff 2 kali. Dengan kau mengakui semua ini, itu cukup membuatku mengakui kebesaran jiwamu. Leon tersenyum tipis. Pergilah. Jemput dia. Apakah dia tahu kalau pengusiranmu tadi adalah bagian dari trikmu untuk mengetahui pelaku pemfitnahan itu? Tidak. Lebih baik segera kau jumpai dia. Kau tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang setelah kau mengusirnya tadi. Dia mungkin menangis dan menghujatmu sebagai suami jahat. Jeff tersenyum tipis. Akan kuatasi. Aku pergi. Ia memasuki mobilnya. Dengan gerakan secepat kilat, mobil melaju melintasi gerbang. Satu tangan kiri Jeff menekan nama Jill di ponselnya. Dan seperti yang ia duga, ponsel istrinya tidak aktif. Tapi ia tidak perlu bertanya di mana keberadaan Jill. Ia yakin istrinya itu berada di rumah mertuanya. Tidak butuh waktu lama untuk mobil Jeff sampai di rumah Jill. Ia keluar dari mobil dan berdiri di depan rumah itu. Sekilas manik matanya mengamati rumah sederhana yang ada di hadapannya. Bersih dan asri. Langkahnya tegas menelusuri pekarangan rumah. Kemudian ia mengetuk pintu. Tidak lama kemudian pintu terbuka dan wajah Evan menyembul keluar. Apa yang kau cari? Tani Evan dengan raut muak dan tatapan membunuh. Melihat ekspresi dan nada bicara Evan yang sadis, Jeff semakin yakin kalau Jill ada di rumah itu setelah sebelumnya wanitanya itu pasti telah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Aku harus bertemu Jill. Jeff hendak menyerbu masuk dengan melintasi jalan di samping Evan. Namun Evan menghadangnya.
Telapak tangan kanan Evan menyentuh dada bidang Jeff dan mendorongnya supaya mundur. Kau tidak boleh menemuinya. Apa yang kau inginkan darinya? Evan mencengkeram kerah kemeja Jeff. Biarkan aku menjelaskan dulu. Kau tidak bisa mendengarkan masalah dari sebelah pihak saja. Jeff menyentuh pergelangan tangan Evan dengan tenang. Dia dituduh mencuri berlian. Dan kau percaya itu? Tidak. Evan tersenyum mencemeh. Tidak katamu, bukankah kau yang mengusirnya setelah adikku pulang dalam keadaan menangis? Kau masih ingin membela diri? Tidak tahu diri. Evan mengeratkan gigi. Nafasnya terdengar keras akibat menahan kemarahan.